Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang eh, perselisihan pendapat ulama terhadap dua permasalahan. Yang pertama adalah tentang nisab pada pemilik harta campuran. Apakah itu dianggap sebagai nisab satu orang atau baik masing-masing dari mereka itu mempunyai satu nisab atau tidak, ataukah masing-masing mereka itu harus mengeluarkan zakatnya sendiri jika masing-masing dari mereka mempunyai satu nisab. Nah, kemudian yang kedua tentang sifat percampuran harta yang mempunyai pengaruh. Nah, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini itu karena adanya beda pemahaman mereka tentang sabda Nabi yang berbunyi la yujma'a baina muftarikin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyah, yang artinya harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan dan harta yang terkumpul itu tidak boleh dipisahkan karena takut terkena zakat. Dan harta milik bersama dari dua orang itu harus ditanggung zakatnya secara seimbang. Nah, masing-masing dari kedua golongan ulama tersebut memahami pengertian hadis tadi itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Para ulama yang menganggap percampuran itu mempunyai pengaruh terhadap nisab dan kadar zakat atau terhadap kadar zakat saja, maka mereka mengatakan bahwa sabda Nabi yang berbunyi dan harta milik bersama dari dua orang harus ditanggung zakatnya secara seimbang, dan sabda beliau yang lain yang berbunyi tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul, maka dari sini jelas menunjukkan bahwa milik bersama dua orang itu sama seperti milik satu orang saja. Dan status hadis tersebut mentaksis hadis yang berbunyi tidak ada sedekah atau zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Baik dari segi kadar yang diwajibkan zakatnya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dan juga murid-muridnya, maupun dari segi zakat sekaligus nisabnya seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga murid-muridnya. Nah, ulama-ulama yang menganggap tidak adanya pengaruh pada percampuran hak milik, mereka mengatakan bahwa dua orang yang bersekutu, berserikat di dalam kepemilikan itu bisa disebut sebagai pemilik campuran. Jadi mungkin yang dimaksud dengan sabda Nabi itu adalah yang berbunyi tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul, itu adalah maksudnya larangan bagi petugas pemungut zakat untuk memecah-mecah harta milik satu orang sedemikian rupa sehingga menyebabkan zakatnya itu menjadi banyak. Contohnya seperti seorang mempunyai 120 ekor kambing. Nah, kemudian dipecah menjadi 3 bagian, masing-masing 40 ekor kambing, sehingga dengan demikian zakatnya menjadi 3 ekor kambing. Atau milik seseorang digabungkan dengan pemilik orang lain, sehingga dengan penggabungan ini bisa diperoleh zakat yang lebih banyak. Nah, kata mereka, karena ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini, maka hadis tersebut tidak boleh digunakan untuk membatasi aturan pokok yang kuat dan telah disepakati oleh para ulama, yakni bahwa nisab dan kadar zakat itu dianggap sebagai milik satu orang. Nah, ulama-ulama yang menganggap bahwa percampuran itu memiliki pengaruh, mereka mengatakan bahwa kalimat campuran itu lebih tepat diartikan apa adanya daripada diartikan sebagai persekutuan ataupun perkongsian atau syirkah. Sehingga dengan begitu sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat yang harus mereka tanggung sama nilainya kalau ditanggung oleh satu orang. Nah, sabda beliau tersebut juga menunjukkan bahwa status dua orang pemilik harta bersama tersebut bukan pemilik dalam perkongsiannya, karena hal itu susah dibayangkan bisa terjadi. Itulah sebabnya ulama-ulama yang membatasi pengertian ini itu mereka tidak mengkiaskan nisab
Kata mereka, kedua orang pemilik harta bersama ini hanya mengeluarkan zakat atas nama eh, masing-masing kalau memang harta mereka masing-masing itu sudah mencapai satu nisab. Nah, sementara ulama-ulama yang menganggap hukum nisab ikut pada hukum zakat, mereka mengatakan bahwa nisab mereka berdua adalah nisab seorang diri, sebagaimana yang berlaku pada zakat. Jadi, masing-masing kelompok ulama tersebut menempatkan sabda Nabi yang berbunyi tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul, itu gunanya untuk memperkuat pendapat masing-masing. Nah, kata Imam Malik, makna sabda Nabi yang tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul itu adalah bahwa misalnya masing-masing dari kedua orang pemilik harta bersama itu mempunyai 100 ekor kambing. Maka secara bersama mereka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor kambing. Tetapi kalau keduanya itu dipisahkan, maka masing-masing mereka ini hanya mengeluarkan zakat seekor kambing. Adapun contoh sabda Nabi tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah, itu adalah seperti misalnya ada 3 orang yang masing-masing mempunyai 40 ekor kambing. Maka secara bersama mereka harus mengeluarkan seekor kambing. Jadi menurutnya, larangan tersebut ini hanya ditujukan kepada para pemilik harta bersama yang masing-masing mempunyai satu nisab. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i tentang contoh makna hadis tersebut, itu adalah seperti ada 2 orang yang bersekutu memiliki 40 ekor kambing. Nah, jika kambing-kambing milik mereka ini dipisahkan, maka mereka tidak berkewajiban membayar zakat. Karena menurutnya nisab para pemilik harta bersama-sama seperti nisab harta satu orang pemilik. Nah, ulama-ulama yang menganggap harta bersama itu memiliki pengaruh, maka mereka berselisih pendapat tentang jenis harta bersama yang memiliki pengaruh pada zakat. Kata Imam Asy-Syafi'i, syarat harta bersama berupa kambing misalnya itu harus bercampur di dalam satu kandang yang sama. Susunya diperah bersama, kemudian digembalakan bersama, dan diberi minum bersama. Sedangkan kambing pejantannya adalah milik mereka secara bersama. Maka alhasil, menurutnya tidak ada perbedaan antara khiltoh atau percampuran dengan syirkah atau perkongsian. Itulah sebabnya yang ia perhitungkan ialah terpenuhinya satu nisab pada masing-masing dari kedua orang pemilik tersebut. Sementara menurut Imam Malik, milik bersama ini adalah kalau sejumlah binatang ternak ini memiliki tempat minum, kemudian tempat mandi, kandang, kemudian penggembala, dan pejantan yang diusahakan bersama. Nah, selanjutnya, murid-murid Imam Malik sendiri juga terlibat perbedaan pendapat tentang pemenuhan sebagian atau seluruh persyaratan tersebut. Dan perbedaan pendapat ini muncul karena kalimat khiltah memiliki beragam makna atau penafsiran. Itulah sebabnya ada sebagian ulama yang tidak menganggap bahwa harta campuran itu tidak memiliki pengaruh pada zakat. Inilah pendapat dari Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi. Wallahu alam bishawab.